Aku akan membangkitkan bagi mereka seorang nabi, seperti engkau dari antara saudara-saudara mereka sendiri. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalanmu. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalanmu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami. Damai Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah memberikan nyawanya demi keselamatan kepada kita semua. Berbahagialah kita yang hari ini diundang masuk ke Yesus yang akan kita sambut, mengantar kita masuk ke hidup yang kekal. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku, karena sekarang aku tak dapat menyelamatkanmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Tuhan bersamamu. Dan Kita sekalian, keluarga kita dimanapun mereka berada, orang-orang yang kita doakan, juga hidup dan karya kita selanjutnya, senantiasa diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi hari Minggu biasa yang keempat sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita semua diutus. Amin. Indah rencanamu, Tuhan, di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, ku tak tahu, Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi. ya Minggu pertama Maret lah, Mbak. kalau salah Terakhir. awal Maret itu, awal Maret Pertama Maret. 2020. Sekarang Itu gimana Bu rasanya? Rasanya
kurang mantep gitu loh Mbak, ikut misa di rumah itu enggak. Rasanya ya hampa, berdua, duduk berdua, komuni tidak menerima, ya. Katanya ya, tapi ya bagaimana lagi, ini harus dijalani. Ya. Jadi perasaan saya tetap bahwa saya mencari Yesus. Buktinya apa? Setiap ada belum ada misa di situ di gereja, saya mengikuti misa online TVRI. Iya. Kan Jakarta selalu mengikuti ada misa ya. Saya selalu mengikuti jam 11 siang. Saya mendengarkan. Iya, jadi saya tetap mencari Yesus. Menangis. Terus terang nelongso Mbak, sedih. Iya. Tapi ya mungkin maksud dari parok itu memang ya, karena yang tua itu kan rentan, ya daya imunnya sudah menurun, ya kan bisa ada ya mungkin ini yang terbaik gitu ya. Ya suka tidak suka harus bisa diterima gitu deh. Ya sungguh ya gimana, tapi bersyukur ikut YouTube, keliling kemana-mana gitu. Itu saja ya, senang ya merasakan pelukan cintanya terhadap saya yang kadang-kadang apa itu ternyuh gitu. Jadi merasa ternyuh gitulah. Jadi ketemu secara langsung dengan Yesus. Ya. Tapi disayangkan bahwa ketika mengikuti misa suasana tegang itu masih ada. Rasa takut itu yang mengurangi rasa ini loh, ya, kenyamanan gitu. Maka saya pikir bahwa ketika saya mengikuti misa yang begitu hati-hati, tetapi kok menimbulkan rasa ketakutan itu. Jadi apa namanya, ya tidak apa-apalah gitu. Karena Yesus sudah ada di dalam diri saya. Ya, gitu. Ya. Rasanya seperti orang asing itu di gereja. Ini gereja ya, itu rasanya betul merasakan seperti orang asing. Ingat awal misa pertama di Degrasannya, betul, wah gemeter itu. Yakin itu seperti orang asing gitu. Tapi bersyukurlah, hanya sayang tidak bisa hari Minggu ya, mungkin karena jadwalnya padat gitu. Sudah bersyukurlah sekali seminggu gitu. Menarik ini. Pertanyaan menarik. Kalau misa mingguan hampir pasti saya ikut, tapi keliling, tidak hanya di Gombong, kadang di Purwokerto, kadang di Jakarta, di Paciro, di Kota Baru, di Bandung, Surabaya, keliling lah pokoknya. Tur, ya. Jadi hampir pasti saya ikut misa ya dengan sekalipun di rumah, tapi kami selalu menyiapkan seperti misa di gereja. Nah, misa harian kira-kira 2 bulan, 3 bulan itu kami rajin. Tiap pagi setelah 5 sudah mandi siap, ya seperti misa itu. Lama-lama jujur saya, lama-lama kok begini ya, ditambah lansia sudah boleh ikut gereja. Saya bersyukur, karena dulu kan
lansia dikirim komuni, ya sudah, hanya 2 kali dikirim. Terus akhirnya lansia boleh bersyukur sekalipun pada hari bukan hari Minggu. Itu kan bisa harian, tapi ya sudah, saya bersyukur masih diberi kesempatan. Ya, terus terang menunggu kapan kira-kira kami boleh bisa bersama-sama dengan bapak-bapak yang lain, begitu Pak. Ya, kami mengikuti apa yang menjadi program paroki. Ada Ning setiap Senin, ada pendalaman iman, Selasa, Rabu girang, Nah, untuk ini kami mengikuti lewat YouTube. Mau buka pakai Zoom, ternyata saya belum bisa, tim. Besok sudah bisa sudah khusus. Jadi ikut. Nah, sehingga kami bisa mengikuti misa pertama Jadi yang pertama dulu kan tentang Abraham yang setia dengan janji Allah. Yang ini kedua adalah tentang seorang yang lumpuh yang begitu setia. Nah ini jadi orang yang lumpuh itu 38 tahun loh di sumur Bethesda. Dia tetap sabar menunggu. Itu kan benar dia sungguh masih punya harapan. Apalagi kami yang baru setahun. Ya itu kalau dulu ya juga ya. Orang yang lumpuh itu 38 tahun sumur Bethesda. Kami baru 1 tahun, ini rasanya yang belum selesai. Jadi itu yang kami ikuti sesuai dengan, kemudian setiap hari Rabu, ini istri saya yang berbagilah sesuai dengan kebutuhan dari lingkungan dari paroki, dikumpulkan ke lokasi stafasi pada di samping ya ini Burito kali waktu hari Rabu berbagi yang masih bungkus atau tangga harapan gitu. Jadi tetap mengikuti program kesana. Tapi saya tidak bisa mendokumentasikan lah berdua. Saya tidak bisa gimana selfie, tidak bisa. Ada yang udah keluarga, saya motor saya sendiri. Ya, saya tidak pernah ngirim foto, pokoknya kami ikut berdua di sini, itu yang belum apaan itu, begitu. Bahwa sudah saya katakan hidup itu bukan karena roti saja, tetapi oleh karena firman-Nya yang hidup. Ya? Kita sebagai orang-orang yang diutus itu bertanggung jawab, harus bertanggung jawab terhadap firman-Nya. Saya membaca dalam satu teks bahasa Jawa ya, barangkali kamu tidak mengerti. Urip iku urup, urupe wong urip kuwi katresnan. Katresnan obore wong urip supaya orang menjadi peduli terhadap sesamanya. Orang berani berkorban untuk sesamanya. Pesan saya sebagai orang-orang yang diutus. Ya, karena tadi saya katakan di muka hidup itu bukan karena roti, tetapi kita orang-orang yang diutus harus memberi garam terhadap orang lain. Dalam 1 Korintus 3 itu dikatakan begini, tidak peduli apa yang aku lakukan,
tidak peduli apa yang aku percaya, tidak peduli apa yang aku lakukan, hidup tanpa kasih tidak ada gunanya. Ya, itu. Nah, terakhir yang penting, apakah itu kasih? Kasih adalah hidup seperti diajarkan oleh Allah sejak dulu. Apa ajarannya? Adalah kasih. Nah, itulah. Maka kita sebagai kesaksian saya, keluarga di rumah sini, guyup rukun karena kasih. Ya, meskipun keluarga saya itu berbagai multikultural, artinya ada yang Islam, ada yang DKI, ada yang barangkali kalau nanti mudah-mudahan terjadi Buddha, cucu saya, tapi semua guyup karena kasih. Ya, keluarga di sini semua saya ini sudah bisa memberi garam terhadap orang lain. Oh, Mbak bisa begitu, kata orang lain begitu. Ya itulah begitu hidup saya sekeluarga. Ya, sebab setiap hari Natal kumpul semua dari Bandung, dari Solo. Ini karena kasih. Maka saya pesan kepada mereka yang sekarang ini menggereja, yaitu saatnya kita menghadapi pandemi, banyak orang menderita. Marilah obor katresnani itu kita berikan kepada orang lain. Itu saja. Ya. Kalau sehat saya juga sehat, tetapi ada yang memperoleh kesempatan untuk bisa di gereja, ikutilah dengan baik. Bersyukurlah. Kami masih harus menunggu sampai kapan tidak tahu. Sekalipun rasanya saya bisa kok, tapi karena peraturan belum boleh, ya sudah. Maka sekali lagi berbahagialah para yang muda, ikutilah misa dengan tekun. Sayang kalau waktu itu tidak digunakan, begitu ya Bapak. Lalu harapan yang saya tidak tahu itu, saya kalau pakai HP kan kelihatan peserta bisa hari yang minggu tidak ada 50 itu ya, itu bisa ya, separokin tidak ada loh 50, kalau hari 30 32 itu kan di HP ada besar apa ya, itu yang mengikuti orang di paroki Togo ya, gitu ya. Jadi ya sudahlah, apa yang memang itu tentu di paroki, pengumuman lagi kami ikut di paroki ya, sabar menunggu. Mudah-mudahan pasca besok kami diberi kesempatan untuk ikut salah satu dari pekan suci, mudah paling tidak pada masa pasca. Kalau yang minggu malam kami ikuti cuma ibarat Jumat Agung ya, kemungkinan kecil ya itu live streaming ya gitu. Dan Mas ya, ya harapannya corona segera pergi lah. Jangan kita ini belum pergi, menyusul yang B117 itu